istri orang. Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana Anoman yang mendapat tugas ke negeri Alengka, tetapi dia malah tertangkap dan membuat keonaran di sana. Dengan kesaktiannya yang luar biasa, Anoman bisa membuat negeri Alengka Dirja itu kalang kabut, dan tentu itu membuat Rahwana murka. Bagi yang belum nonton pada episode ini, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini. Pada episode 6 ini, terlihat Anoman yang sudah kembali ke negeri Pancawati. Ternyata dia membawa mayat Wibisana yang telah dibunuh oleh Rahwana, kakak kandungnya sendiri. Siapa dia, Anoman? Maaf Gusti Prabu, hamba sedikit menyimpang dari perintah Gusti. Beliau adalah Wibisana, adik kandung Maharaja Rahwana. Beliau tewas dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri. Lalu, bagaimana keadaan Sinta? Hamba melihat cincin dari Gusti Prabu masih cocok di jari manis Gusti Sinta. Dan beliau menyuruh hamba mengatakan bahwa beliau masih tetap suci. Gusti Sinta bersumpah akan bunuh diri kalau Rahwana berani menjamah kulitnya. Dia belum saatnya mati. Anoman, Hamba Gusti. di sebelah tenggara Gunung Maliawan, ada sebuah bukit di mana tumbuh pohon Sandilata Mausadi. Cepat bawakan padaku. Baik Gusti Prabu. Maaf Kanda, apakah Anoman sudah tahu bentuk dari pohon Sandilata Mausadi itu? Oh iya, saya lupa belum memberitahu dia. Paling-paling dia akan kembali. Kekuatan Anoman benar-benar di luar nalar manusia. Anoman yang tidak tahu bentuk daun yang dimaksud, dia malah membawa puncak bukitnya agar Rama memilih sendiri daun yang dimaksud. Singkat cerita, Rama mengusapkan daun Sadilata Mausadi itu ke seluruh tubuh Wibisana, dan secara ajaib semua luka yang diderita sembuh seketika. Siapa tuan-tuan? Dan saya di mana? Saya Rama Wijaya, dan ini adik saya, Laksmana. Dan dia Paman Sugriwa. Oh ya, mereka bertiga adalah hulu balang saya, Anggada, Anila, dan itu adalah Anoman. Dia yang membawa mayat tuan kemari. Hah? Mayat? Iya, hamba menemukan tuan tergeletak tidak bernyawa, dengan dada hancur. Iya, Kanda Rahwana telah membunuh saya. Dan Tuan pasti kesatria Ayodhya, suami Dewi Sinta. Dan karena Tuan telah menghidupkan saya dari kematian, maka mulai saat ini, saya akan mengabdikan seluruh tenaga dan pikiran saya untuk Tuan. Tapi saya musuh saudaramu Wibisana. Yang Prabu Somali selalu menanamkan sikap, supaya kita terus membela hal-hal yang benar. Dan karena Tuan berada di pihak yang benar, maka saya bersedia mengabdi untuk Gusti. Walaupun yang saya harus hadapi adalah saudara-saudara sekandung saya sendiri. Mari, kita duduk. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Dewi Sinta tengah menghibur Trijata yang baru saja kehilangan ayahnya. Kemudian di tengah-tengah momen itu, datanglah seorang prajurit Alengka Dirja yang membawa perintah dari Rahwana. Hei, siapa yang memberi kamu izin untuk masuk ke putranku? Maharaja sendiri, Dewi. Hamba disuruh menunjukkan ini. Dua kepala ini adalah milik Satria Ayodhya yang berhasil kami penggal. Gusti, dia telah membunuh ipar dan suamiku. Sabar Gusti, sabar. Saya mohon, jangan memutuskan sesuatu sebelum semuanya jelas. Saya tahu betul bagaimana liciknya Uwa Rahwana. Dia menyangka dengan membunuh Kanda Rama akan bisa merebut diriku. Aku semakin muak melihat kebejatan wataknya. Lebih baik aku mati daripada disentuh lelaki biadab seperti dia.
Gusti, hamba mohon sekali lagi, jangan buru-buru memutuskan sesuatu. Hamba akan pergi ke seberang. Menurut Kanda Anoman, letak negeri Pancawati tepat di seberang pulau ini. Hamba ingin memastikan, apakah benar kepala itu milik suami Gusti. Besok pagi hamba berangkat. Dengan pemikirannya yang cemerlang, Trijata mampu menenangkan Dewi Sinta. Kemudian keesokan harinya, Trijata bersemedi di tepi pantai guna meminta pertolongan dewa untuk pergi ke negeri Pancawati. Semedimu didengar dewa putri cantik. Aku disuruh mengantarmu ke seberang lautan. Dengan diutusnya siluman penyu oleh sang dewa, akhirnya Trijata dapat pergi ke negeri Pancawati dengan mudah dan cepat. Siapa itu? Saya ingin bertemu Gusti Rama. Trijata? Siapa Dinda? Dia itu putriku. Terima kasih. Mungkin dia membawa berita penting dari Dewi Sinta. Ayahanda, Trijata? ternyata Ayahanda masih hidup. Iya. Prabu Rama telah menghidupkan saya dari kematian. Kebetulan Anoman membawa mayat saya ke sini. Bagaimana kabar istriku, Trijata? Beliau sehat, Paduka. Tapi kejadian terakhir hampir saja membuat Gusti Dewi putus asa. Seorang punggawa, utusan Uwarahwana datang ke Kaputren dan membawa 2 buah kepala yang menurut Gusti Dewi wajahnya mirip sekali dengan Paduka dan Gusti Laksmana. Hampir saja Gusti Dewi mau bunuh diri, tapi hamba mencegahnya karena hamba khawatir itu hanya tipu daya Uwarahwana. Dan kedatangan hamba kemari adalah untuk memastikan bahwa 2 buah kepala itu bukan milik Gusti berdua. Rupanya Kanda Maharaja tetap menjalankan rencana yang menjijikan itu. Maksud Dinda? Mereka adalah keponakan saya. Sondara dan Sondari adalah putra Kanda Rahwana dari Gunung Jamus. Anak kembar itu memang memiliki wajah kesatria yang mirip dengan Kanda dan Laksmana. Tapi Dinda Sinta harus segera mendapatkan kepastian bahwa saya dan Laksmana masih hidup. Saya takut terjadi apa-apa dengan dia. Memang sebaiknya hamba kembali ke negeri Alengka, Gusti. Saya kira Anoman bisa mengantarkan putri saya ini, Gusti. Iya. Anoman, Hamba Tuan. tolong antarkan anakku Trijata ke Alengka. Kamu kan lebih tahu seluk-beluk jalan ke Alengka. Iya Tuan. Tugasmu hanya mengantar Trijata. Aku tidak mau kamu melakukan kekacauan di sana. Aku ingin mereka tetap terlena dalam ketidaksiapan, sementara kita menyusun rencana penyerbuan. Maafkan kelancangan hamba yang lalu, Gusti. Pergilah Trijata. Ceritakan yang kamu lihat kepada Dinda Sinta. Baik, Gusti. Hamba mohon pamit. Ayah. Hati-hati ya. Kemudian Anoman langsung menggendong dan mengajak Trijata terbang menuju negeri Alengka. Terlihat dari keduanya terpancar tatapan penuh cinta yang membuat Memen juga ikutan senyum-senyum sendiri, Mas Bro. Ada benar-benar nih monyet bule. Katakili, Ya, Kanda Maharaja. mata-matai terus mereka. Dan setiap saat kamu harus memberi laporan kemari. Kalau bisa, bunuh kedua pangeran Ayodhya itu. Baik, Gusti. Nyai Dewi, saya pamit dulu. Awas ya, kalau Kakang berani serang sama perempuan sana. Semua rakyatnya monyet, Nyai. Ya siapa tahu ada monyet yang lumayan. Nyai, percayalah padaku. Cintaku kepadamu tidak akan pernah bisa goyah.
Rahwana menyuruh Katakili yang merupakan adik iparnya untuk memata-matai rakyat Pancawati. Kemudian Sin pun berganti. Di negeri Pancawati itu sendiri, para warganya sibuk membangun bendungan untuk melintasi selat yang memisahkan antara Pancawati dan juga Alengkadirja. Setelah seharian bekerja, para warga Pancawati sangat kelelahan dan tidur pun sangat pulas. Sampai-sampai mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran Katakili yang menyamar dan malih rupa menjadi monyet seperti warga Gua Kiskenda. Paman, saya merasakan ada sesuatu yang aneh di sini. Paman merasakannya? Semuanya tampak biasa, Gusti. Dinda Wibisana? Saya tidak mampu membedakan suasana, Gusti. Anoman, Ya, Gusti. kamu melihat sesuatu yang ganjil di sekitar sini? Ada yang menyusup kemari, Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Hamba monyet biasa rakyat Gua Kiskenda. Hamba tidak mengerti kenapa hamba ditangkap. Kalau kamu memang rakyat Gua Kiskenda, coba kamu naik pohon itu dan turun lagi dengan kepala di bawah. Ayo. Setelah tertangkap basah dan disuruh memanjat pohon layaknya kemampuan rakyat Gua Kiskenda, tentu Katakili tidak mampu melakukannya. Cukup, Anoman. Biarkan hamba merobek-robek kulitnya, Gusti Prabu. Adi Wibisana. Dinda kenal dia? Dia ipar saya, Gusti Prabu. Namanya Katakili, suami Yunda Sarpakenaka. Dan dia pasti disuruh Kanda Rahwana untuk membunuh Gusti Prabu. Benar kata Kili? Benar Tuan. Kamu benar-benar pemberani, kata Kili. Menyusup ke daerah musuh, membutuhkan nyali yang besar. Ampun Tuan, ampun. Tapi aku tidak akan menghukummu. Sebagai hormatku atas keberanianmu itu, kamu akan kubebaskan. Terima kasih Tuan. Kalau hamba sampai mati di sini dan tidak kembali, pasti istri hamba mengira hamba kawin lagi dengan rakyat Tuan. Dengan kebaikan hati Ramawijaya, Katakili diampuni dan bahkan dibebaskan. Kemudian Sin pun berganti. Terlihat Rahwana bersama salah satu istrinya yang bernama Dewi Banggawati. Ia adalah ratu siluman buaya dari kerajaan Rawa Kumbala. Sebenarnya, saya tidak ingin melibatkan Dinda. Tapi karena apa yang dilakukan musuhku dekat dengan alam kehidupanmu, maka tidak ada salahnya aku meminta bantuanmu. Jangan sebut semua ini bantuan, Kanda. Karena semua ini adalah bakti kami kepada Kanda. Panggilkan Pangeran Serababuta. Baik, Gusti. Sudah lama aku tidak ketemu anakku si Seraba. Kanda Maharaja terlalu sibuk dengan istri-istri yang lain hingga melupakan hamba. Jangan bicara begitu, Dewiku. Di antara istri-istriku, kamulah yang paling open kepadaku. Kamulah yang selalu ingat apa saja kegemaranku. Saya dengar Kanda Maharaja sedang gandrung dengan istri pangeran dari Ayodhya yang sangat cantik. Dia itu sangat tergila-gila kepadaku.
kepada harta dan kekuasaanku. Kemudian melarikan diri ke Alengkadirja. Itu yang menyebabkan suaminya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerbu Alengkadirja. Bunda? Bunda memanggil hamba? Ayahmu kangen sekali padamu, Sraba. Beliau menawarkan tugas mulia untukmu. Apa yang harus hamba lakukan, Ayahanda Maharaja? Inilah kebahagiaan yang tidak dimiliki semua ayah. Seluruh anakku selalu bersemangat dan sangat bangga menerima tugas dariku. Kamu putra Rahwana sejati, Sraba. Singkat cerita, Sraba Buta langsung melaksanakan tugasnya. Dia menyelam ke bawah lautan dan merusak bendungan yang dibangun oleh rakyat Pancawati. Kalian telah mengganggu daerahku. Sraba akan menghancurkan kalian semua. Terima kasih. Kamu telah menyelamatkan saya. Kesaktian Sraba Buta tidak bisa ditandingi oleh kebanyakan rakyat Pancawati. Bahkan sekelas Kabis Sraba pun tidak mampu mengalahkannya. Saya dikejar Sraba Buta. Cengkramannya sangat kuat, Anoman. Kurang ajar, monyet-monyet itu membunuh anakku. Kumpulkan seluruh wadia bala buaya. Hancurkan tambak yang membelah Selat Selong. Baik, Gusti Ratu. Dewi Banggawati yang melihat putranya terbunuh oleh Anoman, ia murka dan mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya untuk menghancurkan negeri Pancawati. Pasti Yunda Banggawati mengerahkan rakyatnya. Melihat putranya telah tewas, dia memiliki ribuan rakyat buaya, Gusti. Dinda, ambilkan panah saktiku. Baik, Anda. Anoman, saya yakin kamu sanggup menghentikan serangan dari rakyat Rawa Kumbala. Kamu terbanglah ke daratan Alengka. Di sana ada rawa. Timbunlah rawa itu untuk menghancurkan negeri Rawa Kumbala. Baik. Terima kasih. Anoman yang ditugaskan untuk menimbun Rawa Kumbala, ia mengeluarkan segenap kesaktiannya, maka bergetarlah seluruh yang ada di sekitarnya, sehingga gunung-gunung pun hancur, runtuh, dan menimbun negeri Rawa Kumbala. Selamatkan diri kalian masing-masing. Cepat!
Tidak usah. Cepat, kamu pergi ke Alengkadirja. Laporkan semua kejadian dan kematian Srababuta. Baik, Gusti. Gusti, Bagaimana tugasmu, Anoman? rawa itu sudah hamba ratakan dengan tanah, Gusti Prabu. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi, Gusti Prabu. Baik. Begitu bagian-bagian yang rusak sudah diperbaiki, kerahkan semua pasukan untuk menyeberang dengan semua perlengkapan. Anggada dan Anoman, serta semua Ponggawa, harus menjadi pasukan pembuka jalan. Kalau begitu, saya akan mengumpulkan seluruh pimpinan. Saya mohon pamit. Anoman, ikut aku. Mohon pamit, Gusti. Bendungan yang sebentar lagi selesai dan hampir menyentuh bibir pantai negeri Alengka itu menjadi penanda bahwa perang akan segera dimulai. Istriku juga mati. Seluruh kedaton hancur, tertimbun bebatuan gunung. Hamba mau menolong Gusti Ratu yang tertindih tiang. Beliau menyuruh hamba kemari. Hampir seluruh rakyat Rawa Kumbala tewas secara mengenaskan, Gusti. Kurang ajar. Sudah saatnya. Mereka harus dimusnahkan, Paman Patri. Kami tinggal menunggu perintah Nanda Maharaja. Gusti, Bagaimana laporanmu? benar-benar luar biasa, Gusti. Ribuan monyet bekerja siang dan malam. Mereka membuat tambak membelah Selat Selong. Hamba pun malih rupa menjadi monyet untuk mengawasi Sri Rama dan para petinggi negeri Pancawati. Oh ya, Gusti, hamba juga melihat Dinda Gunawan Wibisana menjadi penasehat Sang Rama. Jangan sebut lagi nama pengkhianat itu. Apa Resi Subali dari Gua Kiskenda ada di antara mereka? Tidak ada, Gusti. Monyet-monyet itu menyebut Sugriwa sebagai rajanya, sedangkan Sri Rama dipanggil Prabu. Rupanya berita terbunuhnya Kanda Subali itu benar. Dan pasti Ramawijaya yang berhasil membunuhnya. Teruskan laporanmu. Kemudian hamba ditangkap Anoman, monyet putih yang pernah bikin geger Alengkadirja, Maharaja. Terus? Untung Sri Rama seorang yang bijak. Dia melarang Anoman. Hamba dibebaskan. Lalu hamba diberi hadiah, Gusti. Bagus sekali itu kata Kili. Coba kulihat. Sebagai penghargaan atas keberanian dan kecerdikanmu, aku berkenan untuk menyelipkan keris ini di pinggangmu. Bangkitlah. Iya, Gusti. Hadap sana kata Kili. Kakang! Sarpa! Kakang! Kenapa Kanda Maharaja tega melakukan ini? Ya suamiku, adikku sendiri. Sarpa kenapa? Seorang penyusup yang telah mendapat hadiah dari musuhnya. Berarti dia telah menjual berita tentang rahasia negerinya. Rahwana benar-benar seorang raja yang biadab, tidak hanya kepada seorang musuh, bahkan kepada saudaranya pun dia tidak segan-segan membunuhnya. Akan kuhancur leburkan seluruh tentara Pancawati. Akan kuhisap darah Sri Rama dan Anoman, karena mereka yang menyebabkan suamiku terbunuh. Dan bersambung, saksikan kelanjutan film Karmapala Ramayana di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Herman Studio.